Jadi intinya PSB itu jadi dirinya golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahidiyah itu apa artinya? Artinya dari bahasa Arab wahid satu, kemudian ditambah ya tak marbutoh, yang wahidiyah menjadi wahidiyah. Pertama wahid yang arti satu, kemudian ditambah tak ya marbutoh dari wahidiyah yang berarti golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kelakuan kita menjadi golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita mengikuti sunnah Rasul. Kita mengikuti sunnah beliau. Kenapa saya mengatakan demikian? Kami yakin, apalagi saya yang bodoh, yang tidak mampu mencerna suatu kalimat, suatu kata-kata. Kita kepada Rasulullah itu berat, tanpa ada perantara yang lain. Dan sudah menjadi garis kita berat kepada Rasulullah. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi Rasul mulai zaman Sayyidina Hasan sampai Sayyidina Hasan sampai akhirnya Mbah Yai. Itu karena Allah sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari orang terpilih. Dan menurut keyakinan saya yang hina ini, tidak mengikuti Mbah Yai otomatis menentang Allah, tidak mengikuti orang yang dari Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon tidak menyuruh, karena saya tidak sepantasnya menyuruh panjangan sekalian. Saya hanya minta dan memberi gambaran. Kalau ingin mencapai kebahagiaan dunia akhirat, marilah mulai saat ini kita sama-sama bersama berjuang kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut di belakang Mbah Yai. Dan seperti apa yang dikatakan saudari Aisyah Ratu tadi sudah jelas. Intinya Mbah Yai selalu ada di depan kita tanpa kita sadari. Ya beliau kepada seseorang dari Malang, aja melo aku, malah aku malah bingung, aku nih kuburan. Melo sawake dia. Aku ning jerone kono. Artinya kita Allahumma ya waqitu ya ahad ya wajid ya jawad dan seterusnya. Itu tanpa kita sadari, bayi ada di situ. Bagaimana kalau kita itu meyakini bayi tidak ada? Tidak mungkin. Karena di saat kita membaca surah Al-Waqiah, bayi pasti ada di depan kita. Kita sadar atau tidak? Sesuai dengan doa beliau, aku nenjurne kono selawase. Aku nenjurne kono selawase urip. Berarti artinya bayi ada di dalam surah Al-Waqiah selamanya. Kalau kita meyakini beliau dengan murni, insya Allah bimbingan beliau itu selalu ada dalam diri kita. Tapi sebaliknya, kalau kita menoleh kepada yang lain, apalagi tidak mengikuti beliau, beliau juga tidak mau membimbing kita. Karena apa? Besar kecil bimbingan beliau tergantung mahabbah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mahabbatu antaba khalaqa fil mahbub, kata beliau. Cinta yang sempurna apabila dia lebur pada yang ia cintai. Nah, sekarang kita cinta kepada siapa? Kalau kita cinta kepada beliau yang lebur, maka insya Allah nadroh dalam setiap langkah kita akan mengikuti kita. Kepada beliau, bimbingan itu tergantung besar kecilnya rasa mahabbah kita kepada yang memberikan nadroh.
Apabila kita nadra sampai lebur, maka beliau setiap saat, setiap waktu, setiap nafas kita selalu memberi pancanadra. Yang mana pancanadra itu yang kelak akan menghantarkan kita kepada SWT. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak ada cinta, maka beliau tidak akan ada bimbingan terhadap kita. Apakah kita mengandalkan sawakit? Ya, tidak ada artinya, tidak ada apa-apa sawakit sebenarnya. Saya berani mengatakan, sawakit tidak ada karomanya. Kita membaca sawakit tanpa membayai. Tidak mungkin sampai Rasulullah tidak mau menerima, walaupun sholawat tanpa hijab. Karena setiap zaman seorang terpilih diberi hak khusus SWT menentukan dengan cara beliau. Setiap zaman, setiap 100 tahun, seorang yang terpilih sebagai Qubul Aqtab diberi hak untuk menciptakan cara-cara sendiri. Terus era sekarang, era zaman, era Mbah Yai Majid sebagai Musawakitia memakai cara yang beliau ciptakan, yaitu tanpa beliau tidak akan sampai kepada Sulakana. Dan beliau sudah membekali bahwa Musawakitia tidak ada karomahnya sama sekali. Kita membaca sholawat semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin banyak tanpa Mbah Yai, tidak ada artinya sama sekali. Walaupun di situ tertulis sholawat tidak terhijab, tapi tidak ada yang baca sholawat. Karena apa? Kata Allah, barang siapa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sudah bertemu dengan aribillah yang bisa menyentuh, yang bisa menyelamatkan kita, menolong kita tanpa menyentuh, tanpa adanya jarak waktu, jarak tempat. Kita beda lidah dengan beliau atau beda pendapat dengan beliau, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan hubungan kita dengan beliau tanpa kita sadari. Dan nur ilahiyah yang ada dalam diri kita dicabut selamanya. Walaupun kita mendapat guru pengganti yang lain, tidak mungkin. Jadi intinya, kalau kita berbeda pendapat dengan Mbah Yai, otomatis Allah Subhanahu Wa Ta'ala melepaskan kita dari status pengawakitiah. Kita baca ulama wakitiah akan percuma karena oleh Allah sudah tidak dianggap sebagai wakitiah. Itu kalau nggak salah bukunya Takribul Usul. Maaf, saya bukan orang Arab, tidak bisa mengatakan kitab. Kitab apa bahasa Arab aja. Nanti bukunya Takribul Usul. Halamannya kalau nggak salah 96, ayatnya saya lupa. Artinya seperti itu. Barang siapa usaha kepada Allah sudah bertemu dengan guru aribillah, kemudian kurun waktu dia beda lidah dengan orang bersangkutan, maka hubungan saya dengan Tuhannya atau hubungan yang diyakini dengan yang meyakini dan dengan yang diyakini diputus Allah tanpa disadari. Walaupun masih mengamalkan ilmunya seorang yang diyakini tadi. Dan nur ilahiyah yang ada di dalamnya, hati si yang meyakini tadi dicabut selamanya. Walaupun dia mendapat guru yang lain. Koma. Nah di sini guru yang lain lebih rendah dan lebih tinggi. Kalau guru yang lain lebih rendah ilmunya, maka kedua guru tersebut tidak ada manfaatnya bagi sang murid. Guru yang pertama yang lebih tinggi ilmunya terputus. Dengan guru yang kedua yang lebih rendah ilmunya tidak bisa menghantar kita kepada SWT. Di situ. Dan saya yakin di dunia ini tidak ada orang yang lebih tinggi dari Mbah Yai saat ini. Sehingga guru-guru itu lebih rendah daripada Mbah Yai. Kecuali nanti setelah munculnya Imam Mahdi. Maaf, ini nggak saya ceritakan karena bukan anak kita. Dan saat ini yang paling tinggi adalah Mbah Yai, seorang Qubul Aqtab.
Dan apabila kita mendapat guru yang lain selembahai, tidak akan sampai. Saat ini, maaf saya membahas saat ini, bukan nanti. Saat ini yang bisa bahas. Tidak sampai. Kalau sudah seperti itu, man lam yakul lahu syaitoni sekahu. Barang siapa kepada Allah tanpa ada gurunya syaitan. Kita didampingi setan, dirampok setan. Saya sering ngobrol-ngobrol sama Mbak Woto. Gus, nebut-nebutnya udah bayai. Terus ini Mbak, lagi kita buatan lilgos dirampok setan. Mungkin Mbak Woto dawuh, ngaten Gus kula udah bayai. Keca waktu dihadir kau sing ngeteraken sing ngeterni Kanjeng Rasulullah di zaman. Leboten kau dirampok jelas. Saniki leboten lil rasul birasul otomatis nafsi binafsi. Leboten lil rasul binafsi lah maksudnya dirampok nafsu. Apa dia bersama Allah? Apa dia baca nafsi binafsi mengikuti perintah nafsu? Namanya menyadari dengan nafsu, kan ngoten. Ini ku sing istilah dirampok iblis itu.